Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala wa ratilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah masih memberikan kita banyak karunia dari berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ikut untuk mengikuti program tahsin yang diadakan oleh sahabat Al-Aqsa, yakni tahsin Al-Quran dengan mengambil tema dengan Ruhul Islam meniti jalan pembebasan Baitul Maqdis. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Ridwan Muharsa Al-Hafiz, yang mana beliau ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syukani. Kemudian beliau juga adalah Direktur Rumah Tahfidz Bunda Hafsah, dan juga beliau adalah pemegang sanad tajwid Muqaddimah Jazariyah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa satu surga dengan beliau, kita bisa bersanding dengan beliau di surga, dapat syafaatnya, dan insya Allah juga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada dan para pecinta Al-Quran semuanya yang sudah hadir, sudah gabung, sudah join di channel Zoom. Baik, pada pagi hari ini kami akan menyapa dahulu Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, beliau ini adalah Ustadz Ridwan Muharsa Al-Hafiz, yang mana beliau adalah sebagai narasumber utama di Tahsinul Quran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, supaya tidak terlalu lama, maka kita buka bersama dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran semuanya, acara atau program tahsin Al-Quran yang diadakan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, yakni insya Allah ini adalah program rutin dari sahabat Al-Aqsa, akan disiarkan live seluruh Indonesia. Dan mari silahkan bisa mengkabarkan pada kerabat Anda semuanya, sanak famili, keluarga, untuk bisa ikut dalam program tahsin Al-Quran yang diadakan oleh sahabat Al-Aqsa. Baik, ini sembari nanti langsung prolog oleh Ustadz Ridwan, insya Allah termasuk salah satu keutamaan atau belajar Al-Quran, nanti sebagaimana firman Allah, waratilil Qur'ana tartila, dan hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Nanti penjelasannya seperti apa, terus keutamanya bagaimana, insya Allah akan dijelaskan oleh beliau yang terhormat Ustadz Ridwan Muharsa. Baik Ustadz, silahkan. Ini ada catatan pengantar ya dari beliau insya Allah pada Ustadz Ridwan. Kami persilahkan waktunya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa ba'd. Para hadirin, hadirat, pemirsa
sahabat setia dari sahabat Al-Aqsa. Alhamdulillah segala puja puji syukur tentunya hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang saleh yang selalu istiqomah dalam rangka menyebarkan syiar dakwah yang telah beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk bertemu. Ini adalah pertemuan kita perdana insya Allah Ta'ala, dan juga mudah-mudahan akan terus berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah saya diamanahi untuk mengisi materi yang berkaitan tentang tahsil dan juga tajwid. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quranul Karim sebagaimana mestinya. Karena memang untuk membaca Al-Quranul Karim dibutuhkan yang namanya praktek langsung dari seorang guru, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan talaqi. Kalau kita hendak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar sesuai sebagaimana bacaan para ulama dan juga bacaan salafus saleh serta bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mencari seorang guru yang kompeten tentunya di dalam bidangnya, agar bacaan kita tidak keliru, agar bacaan kita benar, dan juga agar bacaan kita terlepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan fundamental dasar ya, dari semua pokok agama. Al-Quran merupakan sumber ilmu, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, dan Al-Quran adalah salah satu dan hanya satu-satunya kitab samawi yang Allah turunkan yang menjadi teman hidup kita dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti dia akan menjadi syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membacanya di dunia. Maka Al-Quran bukan hanya sekedar kitab buku biasa, akan tetapi Al-Quran adalah teman hidup kita dunia dan akhirat. Kalau kita dekat dengannya di dunia, insya Allah Ta'ala di akhirat pun Al-Quran akan senantiasa mendampingi kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Ya, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, kemudian orang-orang yang mengerjakan salat, dan orang-orang yang mengerjakan atau memberikan menunaikan zakat, ya, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Tiga kelompok manusia ini adalah merupakan orang yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak ingin ya, melakukan sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya, ya, kalau kita biasa berdagang di saya karena memang aslinya orang Aceh dan juga ada keturunan Minang, maka berdagang itu sudah menjadi keturunan kita dari keluarga-keluarga kita terdahulu. Darah berdagang itu ada dalam diri kita. Maka kalau kita memang ingin berdagang, berbisnis, tentu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Tapi berbeda ceritanya kalau kita berbisnis kepada Allah. Berbeda ceritanya kalau kita berniaga kepada Allah. Maka insya Allah Ta'ala tidak akan ada yang namanya rugi. Yang kita dapati adalah profit dan profit, untung dan untung. Baik itu untung secara
duniawi, material, ataupun untung nanti secara ukhrawi di akhirat kelak. Makanya ini merupakan ayat bagi para pembaca Quran, kata ulama tafsir, yang merupakan kabar gembira bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar zakat saja, akan tetapi tilawatul Quran merupakan sebuah amalan yang kita rasa ringan, akan tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Mendengar hadis ini, para sahabat dengan semangat, dengan penuh ya gairah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gitu. Bayangin siapa yang tidak mau menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sendiri dengan keluarga kita mesti kita akan memberikan upaya yang terbaik bagi anak dan istri kita gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan keluarga. Nah, siapa mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran merupakan keluarganya Allah dan juga orang-orang yang Allah beri keistimewaan bagi mereka. Maka hadirin yang berbahagia dimanapun kita berada, ya, ini merupakan sebuah motivasi besar, ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi Hasan. Hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi menjelaskan hadis ini? Yang dimaksud dengan keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah tentu yang pertama mereka yang sudah menjalankan kewajiban-kewajiban. Jadi perihal yang wajib-wajib mereka sudah selesai pada diri mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka meninggalkan segala bentuk kelalaian. Nah, ini syaratnya. Kalau kita hendak menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sudah selesai dulu diri kita terhadap yang wajib-wajib. Yang kedua, kita juga telah terbebaskan diri kita dari bentuk lalai, ya, dari bentuk hal-hal yang memang tidak ada gunanya, hal-hal yang anfaedah. Kita sudah terbebas di diri kita terhadap hal-hal yang melalaikan ini, ya. Maka baru setelah itu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Imam Tirmizi tidak menyebutkan ahlul Quran itu hanya sebatas para penghafal Quran, tidak. Namun orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia membacanya, ya, kemudian dia mentadabburinya, ya, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia membantu orang-orang yang bergelut di dalam Al-Quran, dia membantu para hufaz, ya, walaupun dia tidak bisa menghafal Quran, dia senantiasa membantu orang-orang yang memang fokus terhadap pelajaran Al-Quran, maka ini juga termasuk sebagai ahli Quran. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ini sedikit fadilah. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya begitu luar biasanya fadilah orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya daripada itu, ini sudah menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita, ya, sehingga kita dengan betul-betul serius meniatkan betul, ya, punya komitmen untuk senantiasa mengisi rutinitas hidup kita dengan Al-Quran. Salah satunya adalah Masya Allah, ini luar biasa, teman-teman dari Sahabat Aqsa sudah memfasilitasi kita untuk bisa duduk bareng dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar. Saya bukan yang terbaik di antara jamaah semua, saya juga bukan yang terbaik di antara para asatidz yang ada, namun bismillah, atas apa yang telah saya pelajari,
Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikannya kepada khalayak umat dan juga kepada jamaah dan hadirin sekalian. Al-Imam Ibnu Jazari berkata di dalam sanad beliau, di dalam buku beliau Muqaddimah Jazariyah, Imam Ibnu Jazari berkata, wal akhdhu bi tajwid hadfun lazim. Perihal perkara kita mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib, kata beliau. Malam yusahihil Qur'an atim. Barang siapa yang tidak punya kemauan untuk belajar, membenarkan, membaguskan bacaan Al-Qur'annya, maka dia sebagai seorang muslim telah terkena dosa. Li'annahu bihi ilahun anzala. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui perantara malaikat Jibril Alaihissalam itu sudah komplit include di dalamnya bagaimana tata cara membaca. Li'annahu bihi ilahun anzal. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sekaligus dengan bagaimana tata cara membacanya. Wahakadha minhu ilaina wasalah. Begitu juga sampai saat ini. Ya, sampai pada kita Al-Quran saat ini, itu pun tetap ada tata cara membacanya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim untuk mempelajari ilmu tajwid. Tentunya dengan guru yang benar. Ya, makanya nanti ada istilah sanad. Ya, sanad dan matan ini tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya perangko dan amplop gitu ya. Ibaratnya bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri tidak akan bisa dipisahkan kecuali dengan maut gitu ya, kecuali dengan kematian. Maka begitu juga dengan ilmu tajwid dan Al-Quran tidak akan bisa dipisahkan. Ya, karena sebagaimana yang kita pahami bahwasanya ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa coba kita perhatikan baik-baik apa ayat yang pertama turun? Ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Gitu ya. Lantas Rasulullah SAW berkata, ma'ana biqari, ya Jibril, saya tidak bisa baca Quran. Dari sini menandakan bahwasanya Rasulullah juga diajarkan oleh Jibril ya, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Jibril. Bacalah sebagaimana ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan. Nah, ini menandakan bahwa kepada kita bahwasannya ketika Al-Quran pertama kali turun pun Rasulullah tidak paham cara baca Al-Quran dengan benar. Makanya disitulah ada ilmu tajwid yang diturunkan oleh Allah ya, dan juga langsung diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mampu membaca Al-Quran dengan benar. Dan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mampu mengajarkan para sahabat bacaan sebagaimana beliau diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Inilah runtutan riwayat ya bagaimana ilmu tajwid itu sampai pada kita saat ini. Dari Jibril alaihissalam kemudian diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat cara membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya. Begitu seterusnya sampai pada masa kita saat ini. Ini sedikit prolog yang kita harus pahami bersama bahwasanya belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Sebagaimana kita belajar sholat, sebagaimana kita belajar syariat-syariat ya, ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan ya di dalam syariat itu merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim untuk mengetahuinya dan juga untuk mempelajarinya. Begitu juga dengan ilmu tajwid ini. Maka insya Allah Ta'ala ya kita akan masuk nanti ke penjelasan-penjelasan berkaitan tentang ilmu tajwid sekaligus kita akan praktek bersama ya, dan juga kita akan bisa membaca Al-Quran bersama sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Demikian ya sedikit prolog Mas Akram bagaimana kita harus betul-betul serius kalau ingin menjadi keluarganya Allah tak perlu menghafal Quran
Memang lebih bagusnya sempurna menghafal Quran. Tapi bagi kita yang sudah tak mampu untuk menghafal Quran, maka tidak menjadi masalah. Peluang untuk menjadi keluarga Allah tadi cukup besar. Asalkan tadi dua syaratnya, kita harus tuntas dulu kewajiban pada diri kita, kemudian juga kita harus jauh dari yang namanya hal-hal yang melenakan, ya, dan juga kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran bacaan seharian kita, ya, pedoman hidup kita, dan kita senantiasa support apapun itu yang berkaitan tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan juga menjadi keluarganya Allah di akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Masya Allah. Iya, ternyata Ahlul Quran pengertiannya sangat luas. Masya Allah. Ini sudah luas. Ya, Ahlul Quran bukan terbatas hanya untuk orang yang menghafalkan Quran saja. Begitu yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Ini tambahan ilmu bagi kami semuanya, Masya Allah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran sekalian. Nah, untuk muqaddimah atau pengantar di pertemuan perdana ini, maka kita akan sedikit bertanya pada Ustadz nih. Ustadz, tadi sudah disinggung tentang keutamaan baca Al-Quran, yakni dari hadis-hadis, dari kemudian juga pentingnya belajar ilmu tajwid, dan lain sebagainya. Nah, ini Ustadz, untuk apa namanya, dalam baca Al-Quran tersendiri, maka dilihat dari situ, hukum mempelajari atau menjaga tajwid bagaimana Ustadz? Hukumnya Ustadz, mohon penjelasannya ini. Hukum menjaga tajwid. Iya, bacaan dengan tajwid maksud saya. Tentunya kalau kita menjaga, jadi perkataan Imam Ibnu Jazari tadi itu merupakan, ya, sebuah ijtihad yang beliau ambil, sebuah kesimpulan hukum yang beliau ambil, bahwasannya, ya, kita harus betul-betul bisa mau, ya, kita harus betul-betul menanamkan diri kita, dalam diri kita betul-betul yakin bahwasannya kita harus belajar ilmu tajwid. Adapun nanti ketika dalam prakteknya kita masih terdapat kesalahan-kesalahan, kita masih belum tuntas dalam hal-hal mungkin makhorijul huruf, sifat-sifat hurufnya, maka itu merupakan sebuah usaha yang telah kita lakukan. Jadi, bagaimana cara kita menjaga? Tentu menjaga ilmu itu dengan amal. Ya, ilmu, mengikat ilmu itu harus disertai dengan amal. Maka tidak cukup hanya kita belajar saja pada satu guru, atau tidak cukup bagaimana kita belajar saja pada satu komunitas atau satu kesempatan, maka praktek-praktek di rumah itu pun juga menunjang untuk kita bagaimana bisa menjaga lisan kita dari kesalahan. Gitu ya Mas. Jadi untuk menjaga ilmu tajwid itu memang sudah wajib, ya. Bagaimana para penghafal Quran menjaga hafalan mereka. Gitu. Kita juga harus menjaga ilmu yang telah kita dapati. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya dengan dipraktekkan dalam keseharian. Gitu. Nah, Rasulullah SAW kan bersabda. Ya, Mas Akram, Rasulullah SAW kan pernah bersabda, Al-mahir bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Quran, masa paratil kiramil bararah. Allah akan sandingkan derajat mereka dengan para malaikat. Walladhi yatatata. Di sini orang yang terbata-bata, dia sudah belajar nih, dia sudah berusaha untuk memperbarui bacaannya, tapi kok masih susah, masih terbata-bata, masih banyak salahnya, gitu, masih keliru, gitu ya. Sudah diajari huruf bo itu sebagaimana, ya, sudah diajari huruf huruf A itu seperti apa, kok masih susah juga, ya. Maka ini apa kata Rasulullah, falahu ajron, dia mendapati 2 pahala.
Pahala yang pertama, pahala dia belajar. Pahala yang kedua adalah pahala kesungguhannya dalam menuntut ilmu, kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Meskipun nanti dalam prakteknya masih ada kekeliruan, itu tidak apa istilahnya, tidak menjadikan dia berdosa atau tidak menjadikan dia beban bagi dirinya. Justru ya Rasulullah menghibur dengan pahala. Jadi yang berdosa itu mas yang tidak mau sama sekali belajar. Adapun yang sudah belajar namun terdapat kesalahan, maka Rasulullah menghibur tadi dengan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama pahala dia belajar, pahala yang kedua adalah kesungguhannya dalam ya melafazkan Al-Quran dengan benar. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya kita belajar baca Quran. Ya, justru yang didapati adalah kemuliaan, ya pahala dan pahala. Gitu ya mas. Jadi bagaimana cara kita menjaga ilmu tajwid ya dengan belajar, dengan membaca, dengan praktek. Alhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Baik pada para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah ini nanti mungkin ada sedikit praktek Ustaz ya, atau bagaimana Ustaz? Oke, sebelum masuk ke sana, ini bagi para pemirsa sekalian yang ingin bergabung dengan live via Zoom, nanti bisa menghubungi nomor 0813 4622 9397. Baik, saya ulangi. Yang ingin gabung dengan grup Zoom, silahkan nanti bisa menghubungi nomor 0813 4622 9397. Nah, insya Allah ini rutin akan kita siarkan via kanal YouTube Sahabat Al-Aqsa tiap Sabtu pagi dari jam 5.30 hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Ustaz, melanjutkan Ustaz. Ini saya masih penasaran ini. Kalau ada ilmu tajwid tadi, ada nggak ilmu tentang kesalahan baca Al-Quran? Jadi yang khusus membahas tentang kesalahan baca Al-Quran. Ada tidak Ustaz ini? Silakan. Ya. Tajwid itu maknanya luas ya. Tajwid itu diambil dalam bahasa Arab dari kata jawwada yujawwidu tajwid. Ya. Kalau dalam bahasa Arab makna jawwada yujawwidu itu adalah ja'alahu jayidan. Ja'alahu jayidan. Atau sama, ada juga yang menyebut hasana yuhassinu tahsinan. Artinya adalah ja'alahu hasanan, menjadikan dia lebih baik. Jadi secara bahasa sendiri makna tajwid itu adalah menjadikan segala sesuatu menjadi untuk lebih baik. Sama, tahsin juga demikian, menjadikan sesuatu itu menjadi lebih bagus. Gitu. Maka ilmu tajwid ini bukan ilmu untuk menyalahkan. Jadi ilmu tajwid ini bukan ilmu untuk menyalahkan, akan tetapi apa? Ilmu untuk membaguskan bacaan kita. Maka bukanlah sepantasnya Ridwan Muharsa untuk bisa menyalahkan seseorang tentunya. Namun kalau untuk secara global sih mas, tajwid dan tahsin itu ya itu memang bagaimana agar caranya kita bacaannya lebih bagus lagi, lebih jayid lagi. Adapun kesalahan-kesalahan ya, yang sifatnya bukan kesalahan yang fatal, ya, bukan khotok jali kalau bahasa ya teman-teman Al-Quran, ya teman-teman yang sudah paham ilmu tajwid, maka itu tidak mengapa. Jadi, kalau khotoknya khotok bofi itu masih bisa dimaklumi. Nah, kalau khotoknya khotok jali, nah ini pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Ya, bagaimana kita tidak keliru dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, itu perbedaan sedikit saja, perbedaan sifat saja, itu justru akan berbalik makna. Saya kasih contoh, ya, pengucapan ya di dalam surat Al-Isra
gitu ya. Dalam surah Al-Isra ayatnya, sebentar saya ayatnya tidak begitu paham. Ini dalam surah Al-Isra itu ada ya, penutup ayatnya berbunyi inna azab rabbika kana mahzura. Ya, inna azab inna azab rabbika kana mahzura. Pakai zal. Al-Isra 57. Nah, saya kalau nomor ayat belum hafal, tidak seperti Ustaz Adi Hidayat itu ya. Hafal nomor ayat, letak ayat. Nah, contohnya saja dalam surat Al-Isra ini. Ya, jamaah nanti hadirin bisa buka di rumah Al-Quran ya, surah Al-Isra ayat 57. Ini kita berbicara tentang ya bagaimana detailnya, bagaimana begitu pentingnya ya bahasa Arab ini memperhatikan sifat huruf gitu ya. Nah, di sini kalau kita terjemahkan secara bahasa letterlet, inna azab, sesungguhnya azab rabbika, azab Rabbmu itu kana mahdzura, betul-betul harus kita waspadai, pakai zal tipis, zal ya. Mahdzura. Kalau kita keliru mas, ya, kalau kita keliru membacanya dengan tebal, bukan mahzu tapi mahzu pakai dho, maka artinya jauh sekali. Haworo pakai dho, ya, kalau artinya haworo dalam bahasa Arab itu adalah berpaling atau tidak menghiraukan gitu ya. Bahasa simpelnya adalah ya masa bodoh gitu ya. Maka artinya jauh ya. Yang pertama tadi Allah perintahkan kita untuk waspada, takut terhadap azabnya. Tapi kalau kita keliru mengucapkan dengan wo tebel tadi, mahzuro bukan mahzuro, maka artinya berbalik jauh sekali. Artinya justru kita ya tidak memperdulikan, tidak menghiraukan azab dari Allah. Nah, ini kan kotok jali namanya, kesalahan yang cukup fatal. Ya, makanya makhraj dan sifat itu penting kita pelajari. Ya, kalau saya pribadi, saya menekankan lebih kepada makhraj dan sifat. Adapun ilmu tajwid ya, yang seperti gunnah, ya, seperti apa namanya dengung, mat juga penting karena panjang pendek itu juga menentukan arti. Dan juga tentunya makhraj dan sifat ini lebih utama. Gitu sih mas. Ya, Jadi Ustaz, bukan apa istilahnya kita belajar jangan menyalahkan orang. Ya, kita bukan siapa-siapa yang bisa menyalahkan seseorang. Hanya saja memang ilmu tajwid itu kan fungsinya untuk memperbarui, menjadikan kita lebih bagus lagi bacaannya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita betul-betul pahami ya seluk-beluk detail yang berkenaan tentang huruf-huruf hijaiyah. Ya, gitu deh. Nah, seperti itu mas. Jadi perbedaannya luar biasa jauhnya ya antara zal dan dho. Begitu juga antara huruf hamzah dan ain, a dan a. Nah ini juga kalau kita salah mengucapkan, masya Allah, artinya juga jauh sekali beda. Begitu Mas Akram. Iya, Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, pencerahan untuk kita semuanya. Baik, sudah dipaparkan juga yang tadi ada kesalahan yang jali atau yang sangat fatal dan yang khafi tersembunyi, Masya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir ini sebelum nanti sesi tanya jawab. Untuk kurikulum yang akan kita istilahnya akan kita lalui bersama ini beberapa pekan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Ini apa Ustaz kurikulum yang atau nanti pembahasannya lebih kemana ini nanti? Ya, untuk ke depan nanti kita pembahasannya lebih
membahas secara rinci bagaimana kita mengucapkan huruf hijaiyah secara benar. Baik itu sesuai makhrajnya, ya, baik itu juga sesuai sifatnya. Karena ya pengertian ilmu tajwid sendiri tadi Iqta'ul huruf Imam Ibnu Jazari berkata dalam buku beliau Muqaddimah Jazariyah tadi, buku tajwid, ya, beliau mengatakan ya makna dari tajwid salah satunya fungsinya adalah Iqta'ul hurufi haqqaha. Kita memberikan setiap huruf hijaiyah itu hak-haknya. Apa hak-hak huruf hijaiyah? Yang pertama adalah makhraj, ya. Waraddu kulla wahidin li aslihi, kata beliau, mengembalikan setiap huruf itu kepada asalnya, kepada makhraj. Begitu juga yang kedua adalah sifat. Maka nanti metode kita adalah metode talaki, dan juga nanti kita akan belajar bersama tentang makhraj huruf dan juga sifat huruf. Ada buku yang saya rekomendasikan dari dulu. Saya kalau belajar, ya itu buku yang sering saya bawa adalah buku metode Imam Syafi'i. Ini mungkin bisa kelihatan ya. Nah, ini bapak-bapak atau jamaah sekalian bisa cari di toko-toko buku. Ya, ini ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la. Ya, ini saya rasa bahasanya mudah dipahami. Bukunya adalah metode Syafi'i. Ya, yang kelas tajwid, dia ada 2 jilid, kelas tajwid dan kelas iqra. Kita ambil yang kelas tajwid. Nah, itu sebenarnya ringkasan yang beliau tulis berkaitan tentang matan jazariyah. Nah, jadi kalau nanti jamaah ataupun hadirin di rumah mau ikut bersama, maka silahkan bisa dicari nanti di toko-toko terdekat, yaitu buku yang judulnya Metode Asy-Syafi'i. Ya, buku tahsil ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LV, ya, dan juga Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Ini Masya Allah, ini guru saya juga dulu di Jakarta. Ya, beliau juga menulis buku cukup simpel menurut saya, dan ini saya pakai di mana-mana saya bicara. Jadi saya tidak pakai matan Jazari karena matan Jazari ini untuk tingkat lanjutan, ya, untuk memang teman-teman yang betul-betul ingin memperdalami ilmu tajwid, maka ada 2 buku, 2 matan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah matan Tuhfatul Atfal, ini untuk permulaan. Yang kedua adalah matan Muqaddimah Jazariyah, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i, ya, Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Ibnu Jazari Asy-Syafi'i. Ya, Ibnu Jazari. Nah, kalau itu nanti tingkat lanjut, itu kalau kita mau mengambil sanad tajwid, maka kita akan bahas itu. Tapi kalau untuk pemula, saya rekomendasikan bukunya adalah buku tahsil metode Asy-Syafi'i. Gitu ya Mas. Kita akan fokus nanti lebih dalam di bab makhraj dan juga sifat. Gitu. Adapun nanti untuk dengung, itu juga kita akan bahas. Ya, panjang pendek tentunya itu juga penting, mat, ya, karena panjang pendek pun akan mempengaruhi arti, ya. Kalau kita seharusnya kita baca pendek, kita baca panjang, ini nanti keliru. Contohnya saja kola, gitu kan, lamnya kita harusnya pendek lamnya, tapi lamnya kita baca panjang. Nah, ini beda. Dalam bahasa Arab, kola lamnya kita baca pendek itu menandakan dia satu orang. Tapi kalau kola lahnya kepanjangan, ini nanti dia masuknya 2 orang yang berkata. Nah, ini kan dalam kaidah bahasa Arab itu luar biasa luasnya, gitu nih. Maka mat juga penting, nanti kita akan bahas, ya, agar kita tidak keliru dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, berikutnya kami mengundang pada para hadirin yang sudah gabung di Zoom. Kita akan ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 10 menit. Boleh. Ustaz, mohon izin ya Ustaz, ada sesi tanya jawab. Baik, kita karena keterbatasan waktu di kita, maka saya akan membatasi 2 peserta dari Zoom. Silahkan yang mau bertanya pada Ustaz
mukadimah pada kesempatan hari ini. Ya, Silakan. silakan pada jamaah ataupun hadirin yang punya Ya. pertanyaan berkaitan tentang ilmu tajwid. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, itu PR buat saya pribadi dan juga akan kita sampaikan di lain waktu. Insya Allah Ta'ala. Jadi pertemuan awal ini kita tidak langsung bahas praktek karena tadi kita harus betul-betul menata hati kita bersama, meluruskan mindset kita untuk memahami Al-Quran itu bukan hanya sekedar buku yang kita baca setahun sekali. Kadang kita baca Al-Quran itu hanya Ramadan saja, jangan. Ya, kalau bisa jadikan Al-Quran itu bacaan rutinitas kita. Meskipun satu ayat sehari tidak masalah. Ya, yang penting memang Al-Quran ini harus kita jadikan pedoman kita, ya, menjadi teman kita sehidup semati. Karena dialah nanti yang akan mampu menjadikan kita atau memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak. Yang mana tidak ada syafaat yang susah kita capai ya. Syafaat itu kan terbatas gitu ya. Syafaat itu kan limited edition. Tidak semua orang mampu memberi syafaat, tidak semua amalan mampu memberi syafaat. Tapi Al-Quranul Karim itu Rasulullah janjikan nanti dia akan bisa menjadi penolong kita di akhirat. Maka jangan bosan-bosan, jangan segan-segan ataupun jangan malu-malu untuk belajar. Jadi kalau di Solo ini Mas Akram, itu murid-murid saya juga sudah lumayan gitu ya. Usianya juga sudah usia 19 tahun gitu ya dibalik. Jadi 61. Generasi ya, generasi akhwat pada masanya. Gitu. Kalau sekarang bukan akhwat lagi. Umahat. Ya, tidak usah malu dalam belajar. Ya, tidak usah malu. Kadang banyak kita temui ada kata terlambat ya Ustaz ya? Iya, tidak ada kata terlambat. Banyak kita temui kadang, Ustaz saya sudah malu masa saya duduk dengan anak-anak muda. Gitu ya. Tidak masalah gitu. Yang penting ada kemauan besar dalam diri kita. Kapanpun itu tidak ada kata terlambat dalam belajar. Justru jamaah saya mayoritas malah juga sepuh-sepuh. Yang muda-muda biasanya lebih kepada pendalaman tadi Matan Jazari. Yang ikut Matan Jazari memang di Solo kalau saya selama ini buat kajian, buat daurah itu memang yang ikut Matan Jazari yang muda-muda, yang selesai 30 juz gitu kan. Nah, yang memang masih apa istilahnya masih fresh untuk belajar. Adapun untuk ilmu tajwid itu memang lebih banyak yang sepuh-sepuh dan luar biasa semangat. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru dan juga mudah-mudahan kita bisa termotivasi. Gitu. Ya. Jadi tidak ada kata secara offline atau online Ustaz? Untuk kaji. Oh, kalau di Solo, yang di Solo offline. Itu Pak Abu Kholis itu, Pak Kholis Abu Faiz itu murid kita. Masya Allah. Abu Faiz itu murid kita. Pak Dokter Aldi, kan? Dokter Aldi mungkin di sini tidak kelihatan. Iya, sedang tugas namanya. Oke, Ustaz. Ini ada yang tanya ini. Oh, untuk bukunya bisa didapatkan di mana ini, Ustaz? Untuk bukunya ini. Waduh. Silakan pihak sahabat Akso yang memfasilitasi ya boleh. Ini buku sudah ini insya Allah buku ini sudah beberapa kali cetak terbit. Saya rasa di kota-kota sudah ada. Untuk penerbitnya mana Ustaz? Kalau boleh tahu. Kalau untuk penerbitnya kalau boleh tahu? Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian saya rasa di toko-toko di Gramet juga sudah ada. Kalau yang ibu-ibu ataupun jemaah yang di kota-kota ada Gramedia itu sudah ada. Kalau kita di sini kan di Solo ada toko buku Arafah yang lengkap. Nah itu juga di situ sudah banyak.
Atau nanti kalau sahabat Aqsa mau memfasilitasi juga nanti jamaah bisa pesan ke sahabat Aqsa Masya Allah. Oke. Bisa kita sekaligus nanti sampaikan ke panitia ini. Nanti untuk bisa infak memfasilitasi. saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Insya Allah. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya lagi nih untuk bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang secara tajwidnya belum apa ya, belum beres nah, Ustadz. Belum Ustadz. Nah, ini masuknya ke ranah fikih. Oke, Masya Allah. Gitu, masuknya ke ranah fikih. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat disayangkan. Nah, seharusnya pihak masjid itu sudah menetapkan imam itu yang betul-betul memiliki bacaan yang bagus. Ini yang pertama. Jadi bagaimana hukum kita belajar? Kalau dalam mazhab Syafi'i keras, tegas, bukan keras. Dalam mazhab Syafi'i tegas. Berimam kepada yang tidak bagus, terutama dalam bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan rukun yang harus diperhatikan betul. Maka berimam kepada imam yang bacaan Al-Fatihah yang masih salah, dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya tidak sah. Ini pembahasannya panjang. Kalau kita bahas di sini mungkin 2 jam tidak selesai. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, terutama surah Al-Fatihah, saya tidak akan singgung surat ayat-ayat pendek. Karena ayat-ayat pendek ini hukumnya sunnah. Ya. Tetapi Al-Fatihah adalah hukumnya wajib, rukun. Maka kalau bacaan Al-Fatihah minimal, makanya pihak masjid, ya, kalau mau mengangkat imam, seleksi dulu minimal Al-Fatihah. Ya, mohon maaf sekali lagi, karena yang sepuh-sepuh, ya, kadang di kampung atau di desa imamnya sepuh-sepuh, gitu ya. Nah, ini sudah saatnya regenerasi. Biarlah yang muda-muda yang bagus bacaannya untuk maju tampil. Karena ini perihal ibadah. Jadi sekali lagi ini bab fikih. Kalau bab fikih itu ya luas pembahasannya, ijtihad. Jadi ranah ijtihad. Jadi kita tidak boleh saklek juga. Kita tidak boleh saklek juga karena dalam pembahasan fikih ini adalah pembahasan ijtihad. Ya, babnya adalah bab memang banyak khilaf di antara para ulama. Tapi kalau saya berpegang dalam mazhab saya, yaitu mazhab Syafi'i yang saya anut, yang saya pelajari selama ini, maka dalam mazhab Syafi'i berimam kepada orang yang bacaannya salah, terutama Al-Fatihah, itu menyebabkan tidak sah atau batalnya sholat. Itu deh. Makanya kalau kita belajar fikih Syafi'i, Mas Akram, ya, apalagi kalau kita belajar buku-buku dasar lah, terutama Safinatul Najah, itu ada bab khusus. Kalau kita masuk nanti di bab sholat, itu ada bab khusus bagaimana memperhatikan bacaan Al-Fatihah yang benar. Ini saking hati-hatinya ulama Syafi'i. Gitu deh. Berbeda nanti halnya kita sholat di belakang ahli bid'ah misalnya. Nah, kalau hukum sholat di belakang ahli bid'ah itu masih diterima sholat kita yang besar imamnya. Tapi kalau sudah keliru bacaan Al-Fatihahnya, ya mohon maaf itu memang harus diganti imamnya. Diganti yang lebih baru, diganti yang lebih mudah, ya, diganti yang lebih bagus bacaannya. Karena kalau kita sekali lagi belajar ilmu fikih, syarat dari imam itu setelah ahlul qaryah, maksudnya setelah tuan rumah. Jadi nomor 1 itu yang harus didahului memang tuan rumah, ya, bukan orang lain, bukan musafir. Ya, penduduk lokal itu yang memang didahului. Ya. Dan yang kedua adalah yang bacaannya benar. Tidak mesti hafal Quran, yang bacaannya benar. Jadi, hafal Quran itu syarat keberapa itu dari syarat imam. Jadi ada fikih imam. Ya, kalau kita belajar fikih imam, yang nomor 1 adalah
ahlul qaryah, penduduk setempat lokal. Jadi musafir itu tidak berhak jadi imam. Yang kedua adalah yang bacaannya benar. Baru nanti yang ketiga yang hafalannya banyak, yang umurnya matang gitu ya, bukan anak-anak juga dan lain sebagainya. Gitu ya Mas Akram, wallahu taala. Ya, Ustaz. Jadi Masya sekali lagi untuk sholat di belakang imam yang bacaannya masih keliru itu dalam mazhab Syafi'i. Saya mengutip pendapat mazhab Syafi'i ya, itu bisa membatalkan sholat. Adapun dalam mazhab yang lain ikhtilaf, banyak perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Lagi ini bab ijtihad, ya bukan bab akidah, bukan bab usul, maka banyak pintu diskusi yang terbuka yang bisa didiskusikan. Itu Mas Akram. Tapi kalau saya berhati-hati betul karena ini ibadah sholat, minimal Al-Fatihahnya sudah lurus lah. Makanya nanti kita akan belajar sekaligus praktek bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar. Ini yang kita tekankan. Ya, karena adapun yang lain surat pendek itu kan sunnah yang memang bukan dari rukun. Ya. Jadi kalaupun masih kurang sedikit itu tidak mengapa. Namun tetap bukan meniadakan tidak belajar Quran, tidak. Justru seorang imam itu harus getol, harus semangat, harus rajin belajar tahsin dan tajwid agar bacaannya bagus. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, berarti kesimpulannya kalau pakai mazhab Syafi'i berarti karena misalnya imam bacanya salah berarti harus mengulang Ustaz ya, untuk khusus yang mazhab Syafi'i. Ya, harus diulang. Karena sholat kita tidak sah. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah ranah ikhtilaf. Jadi saya tidak juga berani berfatwa semuanya itu harus tidak sah. Gitu kan. Tapi sebatas yang saya pahami dalam mazhab Syafi'i ya itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi diulang lagi. Ya, termasuk ya mohon maaf ketika rakaat ketiga keempat. Nah ini kadang kita sering temuin bacaannya cepat sekali. Gitu ya. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Misalnya, gitu kan. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang kita harus selesaikan rampung betul baca Al-Fatihah kita. Adapun bacaan yang jahar itu kan bacaannya imam. Nah, nanti mesti kaji lebih lanjut untuk ilmu fikih. Apakah sholatnya kembali diulang? Kalau yang sudah lalu mungkin tidak. Tapi sekarang kita sudah paham ilmunya, maka coba cari masjid yang bacaannya bagus. Kan masjid nggak cuma satu di kampung. Masjid kan banyak. Nah, maka coba cari masjid yang bacaannya bagus di Pak. Nanti bisa biar lebih khusyuk sholat kita, bisa lebih istilahnya lebih afdol dan juga lebih bisa diterima nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kalau yang lalu udah usah dipotong. Adapun yang apa istilahnya yang sekarang kita sudah paham ilmunya. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan. Saya tidak mengajarkan untuk menyalahkan. Nanti ramai di kampung. Kita yang baru belajar, salah ilmu tajwidnya Pak Imam, nggak sah sholatnya. Jangan seperti itu juga. Kita tidak boleh. Hanya saja kita harus memberikan saran kepada takmir untuk cari imam yang muda, yang lebih bagus bacaannya. Itu saja. Adapun takmir nanti tidak menerima atau apa, ya sudah kita bisa cari masjid yang lain. Jangan sampai setelah belajar tahsin jadi suka menyalahkan, jangan. Saya tidak mengajarkan menyalahkan orang. Ya, saya sendiri mungkin kita pribadi juga belum tentu bacaannya bagus. Maka jangan sampai kita menyalahkan orang. Ya, Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan jawabannya. Baik, mohon izin ini terkait waktunya karena keterbatasan waktu. Nah, insya sudah Allah. diramu-ramu sama
sama Pak Kholis. Iya ini. Insya Allah untuk pertemuan perdana ini akan kita cukupkan sampai di sini dulu Ustadz dan para pemirsa sekalian, para pencinta Al-Quran semuanya. Mari saya mengajak kembali untuk para pemirsa sekalian. Nah, silahkan bisa join atau gabung dengan tahsin Al-Quran yang diselenggarakan oleh sahabat Al-Aqsa. Nanti live melalui YouTube. Adapun yang ingin bergabung nanti bisa mengikuti atau menghubungi nomor 081346229397. Kami ulangi 081346229397. Baik. Alhamdulillah pada pertemuan perdana ini kita sudah bahas mukadimah secara banyak ya di waktu yang terbatas ini, mulai dari keutamaan baca Al-Qur'an, kemudian ahlullah siapa saja. Nah, ini baru ini ya, ada penjelasan pencerahan. Ternyata nggak hanya orang yang menghafal Al-Quran, tapi yang berinteraksi dengan Al-Quran. Semua sisinya, Masya Allah. Dan juga harus sudah terbebas dari seluruh kewajiban, ini sudah mengerjakan seluruh kewajiban yang Allah wajibkan, sudah meninggalkan hal yang melalaikan, dan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu. Kemudian juga kita melalaikan, saya tambahin dikit, yang melalaikan ini termasuk HP, televisi. Masya Allah. HP itu boleh dipakai, tapi jangan terlalu lama. Ya, televisi boleh ditonton, tapi jangan terlena gitu. Ala kadarnya, ya. Ala kadarnya. Iya, Masya Allah. Kemudian juga tadi sudah disampaikan tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid, kemudian hukum menjaga tajwid, kemudian beberapa kesalahan baca Al-Quran. Dan insya Allah mulai pekan selanjutnya nanti akan kita lebih bahas secara mendetail melalui buku Tahsin, metode Imam Syafi'i, Ustaz ya. Nah, nanti bagi para pemirsa sekalian yang ingin menyimak atau mengikuti nanti bisa untuk mendapatkan bukunya, bisa beli sendiri atau nanti melalui panitia juga bisa nanti insya Allah ya, akan diusahakan. Kemudian karena ini sudah waktunya untuk berakhir, mohon maaf Ustadz, ini izin untuk menutup acara. Insya Allah. Baik, diucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada Ustadz Ridwan Muharza yang telah membersamai pada kesempatan pagi hari ini, dari pagi hingga menjelang duha atau sudah waktu duha ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan banyak nikmat oleh Allah, nikmat sehat, sehingga bisa terus mengikuti atau membersamai di program Tahsin Al-Quran yang diadakan oleh sahabat Al-Aqsa. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, ternyata waktu sudah membatasi kita semuanya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan perdana ini, insya Allah disiarkan live secara langsung di channel sahabat Al-Aqsa. Dan kami mengingatkan, pekan depan masih ada, jangan sampai terlewatkan, insya Allah akan kita rutinkan di hari Sabtu pagi jam 5.30 hingga 6.30 insya Allah. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di pekan depan insya Allah. Saya yang bertugas selaku pembawa acara atau host, pamit undur diri. Mari kita akhiri bersama perjumpaan perdana ini dengan banyak hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, banyak salah dan kurangnya dari saya, mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Jadi mari ajak teman-teman, saudara, teman-teman, keluarga, ajak untuk ikut acara atau program Tahsin Al-Quran ini. Alhamdulillah, insya Allah ini tahsin bersanad, Ustaz ya, insya Allah. Baik, demikian. Terima kasih semuanya. Akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.